Padahal syaratnya itu ada 5 kalau mau law of attraction. Pertama itu bersyukur, ikhlas, cintai diri sendiri, bahagia, usaha, intuisi. Jadi kita bukan merubah takdir, tapi kita menarik takdir yang sesuai dengan siapa kita. Jadi kalau kita belum berubah, bahkan takdir terbaik yang sudah diciptakan untuk kita tidak akan datang menghampiri kita. Ketika kita mengejar mimpi kita, kita sudah harus ikhlas. Kalau nggak dikasih A, dapatnya A+. Kalau nggak dikasih A+, dapatnya A-. Sedari awal ketika kita mengejar mimpi kita harus sudah ikhlas di bagian itu, Mas. Menemukan kecerdasan kita itu adalah menyadari sesuatu hal yang kita lakukan sebegitu mudahnya, tapi hasilnya selalu luar biasa. Oke, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, ada 4 ya Mas ya. Pertama, cari tahu siapa di sekitaran kita yang memiliki kriteria yang kita mau. Oke. Itu harus dan wajib. Oke. Wajib, cari siapapun. Yang kedua, sering baca buku. Ini tidak boleh ditawar ya Mas ya. Karena otak kita itu butuh supply ilmu. Yang ketiga, lakuin jurnal. Saya dari dulu, dari kecil, udah ngelakuin jurnal Mas. Meskipun itu diary, kalau dulu namanya diary, kalau sekarang namanya jurnal. Betul. Kayak gitu Mas. Dan yang terakhir, afirmasi. Afirmasi ini luar biasa Mas. Bahkan ketika buka mata nih Mas ya, saya pernah tuh, enak kali ada dapat 50 juta. Masya Allah, tabarakallah. Itu kejadian loh Mas. Ya. Ya, tapi kita harus yakin dulu nih, kita harus merasa pantas kalau kita bisa dapat uang itu. Kita harus merasa yakin kalau uang itu bisa datang dari mana aja. Kita harus percaya bahwa dunia ini sungguh kaya. Peluang itu tidak terbatas. Cuma dari gaji lah, cuma dari jualan bisnis lah, dari ini lah. Enggak Mas. Jadi kita ngerasa kayak, ya Allah enak kali ya bahagia hari ini ya Allah kalau dapat duit segini gitu. Itu ketika buka mata, segitu loh Mas, buka mata. Alhamdulillah aku masih hidup. Alhamdulillah hari ini bahagia. Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah ini, alhamdulillah ini. Kayak gitu Mas. Sorry, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi mencari orang kriteria yang kita mau. Artinya terkadang kita butuh kan teman-teman tuh yang selalu mengiyakan apa yang kita inginkan gitu. Contoh, aku nanti kayaknya bisa deh jadi kayak gini. Oh ya bisa mas. Kadang kita butuh orang-orang terdekat kita yang selalu mensupport seperti itu, sehingga kita tuh terpupuk gitu rasa pantasnya gitu. Even itu dari keluarga, teman-teman dekat gitu, iya nggak? Iya betul Mas. Sebenarnya saya sangat-sangat selektif sama teman saya Mas. Yang menjaga ambisius saya bisa tetap terjaga itu, saya selalu berteman dengan teman-teman yang punya prestasi di sekolah. Selalu memilih teman yang memang membawa hal-hal yang positif ke dalam hidup kita. Kayak gitu loh Mas. Jadi semuanya memang teman, tapi yang ini saya jadiin sahabat. Karena sahabat ini mostly bakalan ngabisin waktu sama kita lebih banyak. Temen nongkrong tuh artinya yang harus sefrekuensi, terus kemudian lebih baik, lebih pemikirannya lebih maju, lebih berprestasi, lebih solehah. Gitu kan ibaratnya ya? Betul. Oke. Saya akan mundur perlahan kalau misalnya memang tidak sefrekuensi. Saya tidak akan mau menghabiskan waktu sama orang yang memang ambisinya tidak sama. Mending sedikit, nggak terlalu banyak tapi berkualitas gitu kan prinsipnya. Betul, ya. Betul Mas. Makanya ada kategori kan, ada teman, ada kolega, ada mentor, ada sahabat, ada keluarga. Itu betul Mas. Ada kotak-kotaknya itu betul. Jadi emosinya terjaga gitu loh Mas. Oke. Aku jadi tertarik ya soal ini tadi, soal seberapa pengaruh sih mentor, teman curhat, lewat call, saling ber-WA gitu dalam kehidupan Kak Roma sampai di titik ini. Seorang mentor tuh seberapa besar pengaruhnya? Banget Mas. Jadi siapa mentor kita itu mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Mas bisa lihat dari saya ya, berarti mentor saya itu jauh lebih hebat. Hebat dalam artian sifatnya itu jauh lebih legowo, jauh lebih cerdas. Padahal beliau selalu bilang, saya ini orang yang paling bodoh Roma di sekolah.
Tapi saya dengan secara sadar saya paham kekurangan saya. Disitulah kelebihan saya muncul. Jadi ketika kita sadar kekurangan kita, Mas, kita akan mencari tahu gimana caranya untuk menutupi kekurangan tersebut. Oh, konkretnya seperti apa kalau itu diterapkan dalam kehidupannya Mbak Roma? Misalnya, Mas ya, saya ini sosialisasinya kurang. Oke. Jadi dulu ya, Mas ya, kalau sekarang mah alhamdulillah udah belajar. Terus dulu karena sosialisasi saya kurang, saya mendekati guru. Agar ketika saya tidak punya teman dalam kelompok, dalam apapun itu, saya tidak akan kesulitan. Ya Mas ya, itu sama kita ya. Aduh. Serius Mas, jadi kayak saya mikir, oh mereka itu bukan, gimana bilangnya, mungkin pada saat itu saya terlalu frontal ya Mas ya. Saya mulai belajar untuk menata wajah. Energi itu mengubah wajah Mas, itu betul. Dulu wajah saya nggak kayak gini, nggak seramah ini. Dulu mungkin orang nggak akan tahan, karena orang Batak ya rata-rata mukanya agak ganas gitu ya Mas ya. Ketawa Mas ya. Jadi saya mulai menata gitu Mas. Kalau waktu dulu kuliah nggak kayak gitu Mas. Saya sangat-sangat frontal gitu. Kalau saya nggak suka gitu. Kalau sekarang kan, kamu suka nggak? Suka. Oke. Tapi kalau bisa, udah jadi bisa gitu loh Mas. Kayak menangkisnya dengan cara yang pelan, sopan gitu ya Mas ya. Kalau dulu nggak bisa. Jadi saya mulai tahu, oh yang ini nggak suka nih. Oh ya udah saya deketin dosen. Sampai saya jadi asisten dosen kan. Akhirnya masih ada saksinya Mas, sahabat saya. Saya cuma punya satu teman pada saat kuliah. Saya nggak banggain ya Mas ya. Saya tahu itu kesalahan saya. Harusnya saya belajar kayak gitu. Dan saya deketin siapa yang paling berpengaruh. Sampai kepala kaprodinya saya deketin Mas. Deketinnya dalam arti apa Kak Roma? Ya saya ngelakuin apa yang bisa saya lakuin gitu loh Mas. Saya sekolahnya di Universitas Negeri Jakarta by the way. Jadi dulu Bapak itu yang kaprodi itu yang ngasih kesempatan saya untuk ke sekolah yang itu orang dalamnya itu Mas. Tuh sampai kayak gitu loh Mas. Jadi makanya kita harus pilih-pilih siapa yang ada di circle kita. Ini bukan sombong, bukan. Tapi karena kita tahu tujuan kita apa, jangan buang-buang waktu padahal yang tidak ada ininya gitu loh, manfaatnya Mas. Aku di usia berapa ya? 20 tahunan itu lah mungkin ya. Di banyak momentum tuh selalu setiap ketemu sahabat, setiap ketemu orang tuh selalu taruh investasi ke mereka gitu. Wow. Ya, bahkan waktu sekolah, waktu kuliah gitu. Misalnya aku punya jaket, yaudah kasihkan gitu sebagai investasiku buat dia. Oke, pulang dari sini saya belajar Mas. Suatu saat nanti kalau aku butuh pekerjaan gitu ya, minimal aku pernah berbuat baik sama dia gitu. Dan itu berjalan, bertahun-tahun selalu gitu, Mbak Roma gitu. Jadi aku melihat kadang dari sorot matanya temen itu, ini makanya dia bakal jadi top deh nanti ya. Aku baikin. Tidur di rumahnya, aku traktir terus dan lain sebagainya. Dan so far aku banyak memanen luar biasa banyak dari hal-hal seperti itu sih. Wow, sekarang saya yang tertarik sama pola pikir Mas. Itu kecerdasan loh Mas. Itu taktik Mas. Dan itu ada di salah satu taktik perang dalam buku. Sun Tzu. Yes. Tuh guys, aduh luar biasa. Buku itu adalah portal dunia yang tidak pernah kita tahu bahwa dunia itu ada. Iya, aku gampang dapetin cewek tuh gara-gara baca buku itu juga sih. Menyisir dalam kegelapan. Subhanallah. Ini konotasi negatif atau yang positif Mas? Astagfirullahaladzim. Iya. Seru lah ngobrol sama Kak Roma ya. Amin. Oke, tapi aku penasaran nih, karena banyak teman-teman tuh yang termasuk narasumber di Ngaji Roso tuh banyak yang nge-WhatsApp kan. Bagus banget Mas Hendra public speakingnya gitu. Bisa nggak Kak Roma sedikit ngasih tips supaya kemudian buat teman-teman yang susah public speaking, apa sih hal-hal terkecil yang bisa dilakukan? Khususnya lagi-lagi aku pengen mengencourage teman-teman yang masih muda-muda gitu. Karena aku termasuk orang yang punya keyakinan bahwa
Ya ketika kamu tuh punya keterampilan menari, biasanya sukses jadi penari. Punya keterampilan bernyanyi, sukses jadi penyanyi gitu. Tapi kalau kamu punya keterampilan dalam berkomunikasi, biasanya jadi apa aja sukses gitu. Nah, mungkin bisa sedikit memberikan tips tentang public speaking, cara komunikasi yang baik, karena itu yang buat dirimu different gitu. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya ini aja saya gemeteran, Mas. Tapi ada satu nasihat yang saya selalu ingat ya, Mas ya. Semakin kamu takut, semakin terobos. Karena semakin besar ketakutanmu, maka kamu semakin dekat sama kesuksesan kamu. Jadi ketika saya mau public speaking, itu saya biasanya ngelatih ketakutan saya, Mas. Sebenarnya manusia itu semuanya berbakat. Kalau ada yang bilang kita nggak berbakat, jangan dengerin. Kalau menurut saya, ya Mas ya, dari buku psikologi yang saya baca, Allah itu maha baik dan menurunkan kecerdasan, kejeniusan pada setiap umat manusia. Cuman mereka berbeda-beda, dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan public speaking salah satunya. Kalau misalnya ada orang yang nggak bisa public speaking, it's okay. Nggak usah paksain. Cari mana yang gampang kita lakuin. Tapi bagi ada orang yang merasa bahwa aku butuh nih ilmu public speaking, lawan rasa takutnya. Karena yang membuat kita merasa tidak pintar, merasa tidak percaya diri, itu kan rasa takut, Mas. Rasa takut ini membuat kita merasa kita tidak mampu. Merasa kita tidak bisa gitu loh, Mas. Kalau takut lompat. Kalau takut berdiri depan umum, berdiri depan umum. Saya ngamen dulu loh, Mas, kemarin waktu sebelum saya ngadain seminar. Oh iya? Saya ngamen, Mas, saya gemeteran. Saya takut ngomong. Akhirnya saya pergi ke mall yang ada banyak pengamen di situ yang nyanyi di depan umum kayak gitu. Saya sampai salaman, Mas, tolongin saya dong. Oh, kenapa Mbak? Ini saya bayar, tolong panggil saya untuk nyanyi. Saya nyanyi, Mas. Waktu saya nyanyi pun saya gemeteran. Kayak gitu. Dan kemarin juga waktu seminar, awal jumpa sama mereka semua, saya gemeteran, Mas. Cuma saya mikir, ini rasa takut, bukan saya tidak mampu. Akhirnya saya ajak tepuk tangan, Mas, supaya jantung saya itu tidak bergetar lebih banyak daripada rasa bahagia saya. Saya suruh tepuk tangan kayak gitu. Itu supaya ngajak mereka dan saya itu selaras gitu loh, Mas. Jadi buat teman-teman juga lawan aja. Lawan. Prinsipnya adalah jam terbang sih ya. Bakat itu kan bisa dikalahkan sama kebiasaan yang diulang-ulang terus gitu. Betul, ya. Mas. Tapi bukan tapi sih. Saya setuju sama kata-kata Masnya sebenarnya. Kalau dari versi saya itu ada hal yang kita sudah diciptakan untuk itu, Mas. Ibaratnya kalau kita mau melawan arus akan butuh effort yang luar biasa. Tapi kalau kita ngikutin arus, it's easy. Oke. Hidup itu bakalan lebih gampang. Saya sebenarnya nggak suka, Mas, jadi motivator. Oke. Saya sukanya jadi pembisnis. Tapi nanti dulu, jadi saya selami dulu mana yang lebih gampang saya kerjain untuk melakukan hal yang saya sukain. Berbeda. Beda, Mas. Bisa jadi hal yang kamu sukai tidak baik bagimu, dan hal yang tidak kamu sukai baik bagimu. Nah, bagi teman-teman yang masih muda-muda ini, untuk menemukan yang aku yang easy di mana, excellent di mana, enjoy di mana, dan earning di mana, itu tuh gimana tipsnya? Sebenarnya menemukan kecerdasan itu sulitnya luar biasa ya, Mas. Karena ada di belakang kepala kita. Yes, kita butuh bantuan orang lain. Kita butuh waktu. Dan kita butuh spiritual sebenarnya. Tapi ada satu clue yang mungkin teman-teman bisa pegang. Menemukan kecerdasan kita itu adalah menyadari sesuatu hal yang kita lakukan sebegitu mudahnya. Tapi hasilnya selalu luar biasa. Terkadang, Mas, ada orang yang gampang banget ngelakuin sesuatu dan hasilnya luar biasa. Mereka nggak nyadar kalau itu adalah kejeniusan. Ada orang, Mas, pintar banget masak. Banget. Tapi karena dia nggak suka masak, dia ngerasa itu bukan kejeniusan dia. Iya. Saking gampangnya masak, Mas. Jadi kayak nilainya selalu A. Akhirnya dia nyepelein gitu loh, Mas. Misalnya, Mas, ya, pintar masak, selalu masak, rasanya luar biasa, selalu sering dipuji, tapi dia nyari kemampuan yang lain. Dia nggak ngikutin arusnya gitu loh, Mas.
Ada dua, mau ngikutin arus atau mau lawan arus. Jadi clue-nya cuma itu aja. Suatu hal yang sangat-sangat gampang kita lakukan tanpa effort sama sekali. Tapi hasilnya selalu di luar ekspektasi kita. Ciri-cirinya itu, Mas. Itu. Jadi teman-teman gratis nih. Gratisan dulu lah. Iya, gratis ini bagus. Jadi gratisnya itu maksudnya gini loh, Mas. Dia nggak perlu nunggu sampai bertahun-tahun. Ibaratnya dia nggak harus melakukan hal yang aku lakukan, menunggu sampai membuang-buang waktu. Hanya karena mau menggali potensi mana nih yang lebih hebat. Ternyata dari dulu memang sudah di bagian psikologi. Oh iya, fase dari identitas lama yang melalui banyak jualan-jualan tadi ya, jualan ikan asin, jadi cleaning service, jadi ojol dan lain sebagainya dan seterusnya tadi, sampai terjadi transformasi dari identitas lama ke identitas yang baru, Roma yang benar-benar sudah merasa layak, merasa pantas. Bentar lagi aku bakal take off, gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya yang penting mesti aku sampai di situ gitu. Itu tuh butuh waktu berapa tahun sih gitu? Aduh, kalau atau saya mungkin sebulan gitu? setahun. Setahun ya? 6 bulan saya depresi. 6 bulan setelahnya saya sudahan sama depresinya, saya buang depresinya, bodo amat. Nggak enak hidup dalam depresi, itu nggak enak. 6 bulan, hanya 6 bulan, Mas. Depresimu karena apa? Mas, teman-teman saya ngajak nongkrong, nongki, mau beli baju baru nggak bisa. Teman-teman saya ngajak ketemuan nggak bisa. Ketika ketemuan minder, duduk di sudut. Karena nggak tahu mau ngomongin apa. Mereka ngomongin pekerjaan, kita, iya kemarin aku dapat orderan. Nyaman nggak dirimu pada saat dirimu kan belum terlalu punya banyak uang, terus teman-teman pada ngobrolin soal yang dunia cewek yang shopping dan lain sebagainya, nyaman nggak? Gimana perasaannya waktu itu? Nyaman, Mas. Nyaman? Nyaman. Meskipun dirimu nggak punya uang? Iya. Alasannya apa? Karena banyak yang nggak nyaman loh. Dalam hati aja nggak nyaman, Mas. Saya tidak mau terlalu terbuka tentang kesedihan, Mas. Saya selalu nge-keep kesedihan saya. Karena kesedihan itu nggak boleh diumbar. Rahasianya cuma itu. Kalau kita nggak mau disepelein sama orang, jangan ngumbar kesedihan. Gue banget tuh. Nggak boleh. Emang nggak boleh? Iya. Kalau kita sedih, keep silent aja. Iya. Kalau mau nangis, ya nangis di tempat tidur aja. Kalau nggak nangis dalam rumah, mau teriak, mau gimana. Yang penting sendirian. Aku pernah dapat pesen nih di Zik dulu tuh dari salah satu senior tuh. Jadi pemimpin tuh kalau sedih tuh nggak boleh ketahuan orang, Hen. Sedih ya udah sedih sendiri aja di kamar. Nah, kalau kamu yang jadi pemimpin aja, jadi leader aja sedih, terus gimana yang kamu pimpin gitu? Itu tuh sangat membekas loh. Betul, Mas. Alhamdulillah nggak pernah. Bahkan banyak video-video saya yang saya itu ngalamin hal yang pertama, kayak saya naik mobil BMW pertama kali gitu. Ada video saya nangis, ada. Tahu. Tapi saya nggak nunjukin gitu loh, Mas. Saya simpen, saya keep semuanya yang serba pertama kali itu pasti saya nangis, saya simpen. Nggak mau nunjukin. Sebisa mungkin kesedihan saya hanya untuk saya, kebahagiaan saya untuk orang lain banyak gitu. Oh ya, aku ingin kembali ke soal yang 18 juta viewers itu. Oh baik. Coba dong dielaborasi lebih detail gitu, karena aku yakin itu sudah membawa kebermanfaatan yang luar biasa buat kehidupan teman-teman semuanya. Aku pengen per detail di Ngaji Roso gitu. Baik. Masnya mau di arah mana nih? Ya tadi tanda-tanda bahwa kemudian sesuatu tuh ada, wah itu tanda bahwa sebenarnya sudah kejadian nanti gitu. Jadi gini, Mas, banyak banget yang memperdebatkan itu tidak ada yang namanya masa depan, masa lalu, masa pertengahan atau masa apapun gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya, Mas ya, kita pakai istilahnya, pakai ini dulu contohnya. Ini kita itu dikelilingi oleh takdir. Jangan bilang kita keluar dari takdir, enggak. Dari A sampai Z, dari 1 juta takdir yang mengelilingi kita, semua ini tertulis di Lauh Mahfuz. Allah itu maha baik, bukan, Mas? Iya. Allah pasti menyediakan takdir terbaik untuk setiap umat manusia. Dan takdir yang mengelilingi kita ini sifatnya random, Mas. Tidak akan berubah takdir seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Kalau kita, ini ya, Mas ya, ini tadi kita dikelilingi takdir ya, jutaan gitu. Sifatnya random. Sifat randomnya ini akan berkurang kalau kita dalam frekuensi yang tinggi. Ketika kita dalam frekuensi yang tinggi, Mas, syukur, ikhlas, bahagia, yakin, ya Mas ya.
frekuensinya tinggi. Dan maha baiknya Allah itu, ketika randomnya berkurang, takdir yang terbaik yang masuk ke dalam hidup kita, Mas. Jadi kita bukan merubah takdir, tapi kita menarik takdir yang sesuai dengan siapa kita. Jadi kalau kita belum berubah, bahkan takdir terbaik yang sudah diciptakan untuk kita tidak akan datang menghampiri kita. Itu orang-orang salah paham, Mas. Kita yang harus menjemputnya, memantaskan diri gitu ya. Yes, itu akan ditarik. Ditarik gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya kita mau berubah, baru dunianya berubah. Gak akan berubah dunia kalau kita tidak berubah. Dunianya kita ya, Mas, ya, realitanya kita. Kayak gitu. Jadi percaya pada sebuah mimpi dan tidak mudah menyerah itu kan sebenarnya kan jadi kunci ya. Tapi yang jadi persoalan kan ada yang dapat, ada yang enggak. Banyak orang yang percaya kepada mimpinya, tapi karena terlalu lama menyerah di tengah jalan. I see. Nah, itu yang nomor 2 ya, Mas, ya. Ini saya jelasin lagi. Yang nomor 2, menyerah di tengah jalan karena terlalu lama. Memangnya kenapa kalau terlalu lama, Mas? Saya tanya balik lagi sama orang yang bertanya kayak, terlalu lama kah untuk... Nikmatin aja. Kalau hari ini nggak datang, mungkin esok hari. Ditambah berkali-kali lipat, berkali-kali lipat, berkali-kali lipat. Saya menghabiskan waktu ya, Mas, ya. Misal ya, taruh ya, Mas, ya. Dari umur 12 tahun sampai, ya begitulah. Sampai berbelas-belas tahun misalnya. Dan saya hanya butuh waktu sekitar 4 bulan sampai saya duduk di tempat ini. Terbayar bukan? Jadi, ketika kita mengharapkan sesuatu, kita berekspektasi akan sesuatu, dan kita memberi timeline kepada Allah yang Maha Besar, emang kita siapa, Mas? Itu satu. Yang kedua, ketika kita merasa seperti itu, ntar saya jelasin dengan cara yang lebih mudah, Mas. Kadang bahasa saya ini agak berputar-putar. Ketika seseorang punya mimpi ya, Mas, ya, dia ngejar banget ya. Tapi dia lupa bersenang-senang, Mas. Dia lupa sedang harus mengikhlaskan apa yang dia inginkan. Ketika kita mengejar mimpi kita, kita sudah harus ikhlas. Kalau nggak dikasih A, dapatnya A+. Kalau nggak dikasih A+, dapatnya A-. Sedari awal ketika kita mengejar mimpi kita harus sudah ikhlas di bagian itu, Mas. Kita mengejar, tapi kita melepas. Biasanya orang yang kayak gitu akan lebih cepat dapat, Mas. Iya. Daripada orang yang terlalu mengejar, terus dia berekspektasi. Akhirnya dia tidak ikhlas, Mas. Padahal syaratnya itu ada 5. Kalau mau law of attraction. Pertama itu bersyukur, ikhlas, cintai diri sendiri, bahagia, usaha intuisi. Bahagianya mana? Dia terlalu fokus mengejar mimpinya. Sampai dia lupa untuk bahagia. Dia lupa ngelakuin hobi. Dia lupa main-main sama temennya. Dia lupa untuk bersosialisasi. Syukurnya mana? Ikhlasnya mana? Iya, makanya ada ungkapan makan secukupnya, olahraga seperlunya, bahagia sebanyak-banyaknya. Betul. Aku setuju, Mas.